Oke, karena tanggal tua kita mau bahas film-film yang biasa kita tonton ketika kita lagi ngerasa bokeh. Selamat datang di podcast 3 Babak. Hai, aku Sofia sebagai host dan hari ini aku ditemani oleh dua host lainnya. Iya, gue Eki dari tim finance di Antelope. Hai guys, gue suka, gue the production girl di Antelope. Gue suka produser di Antelope. Kita tahu nih coping mechanism tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang kalau lagi sedih nonton film yang sedih biar makin sedih, biar jadi nangis. Atau kalau yang lagi sedih malah nonton film komedi biar nggak jadi sedih, malah ngakak-ngakak. Tapi kalau konteksnya lagi ngerasa bokeh, coping mechanism kalian tuh kayak gimana? Terlalu sering jadi kayaknya udah terbiasa. Iya sih. Jadi bukan coping mechanism lagi. kayaknya udah keseharian. Lebih ke arah keseharian gue aja kita aja gitu. Bener lagi. Iya ya, udah nggak ada coping mechanism ya. Iya. Bener. Jadi kalau mau nonton film pun juga anjing gue masih bokeh lagi. Iya, tiap abis gajian langsung swing. Oh, kita mau rekomendasiin film yang kita tonton biasanya kalau lagi ngerasa bokeh. Mulai dari Kak Eki. Kalau gue sempat nonton tuh tahun, aku lupa tahunnya tahun berapa, kayaknya pas gue kuliah. Itu tuh film The Billionaire. Bener kan? Nah, film ini tuh sebenarnya lebih ke arah biografi sih. Biografi si pembuat Tao-Kai Noi. Nah, itu tuh jadi dia itu adalah pebisnis muda lah. Dia pas baru mulai merintis si Tao-Kai Noi-nya itu di umur 18. Nah, nah cerita itu sebenarnya menceritakan gimana sih nih anak ini yang tadinya dari orang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba bisa jadi pebisnis si masak rumput laut itu. Oke. Gitu. Tahun berapa tuh Kak? Filmnya? Nontonnya. Filmnya dan nontonnya. Oh, filmnya tahun 2011, film Thailand. Gue nontonnya tuh kayaknya pas gue lagi bener-bener nggak ada duit sama sekali tuh 2015 berarti. Bener. Kenapa tuh kalau boleh tahu kenapa lagi nggak ada duit banget? Hancur hidupan. Perkuliahan hancur. Untuk menyambung enggak menyambung berapa hidup. sih Kak? 2015? Anjing 2015 gue semester berapa ya? Tolong nggak boleh ngomong kasar di sini. Hewan. 2015 tuh kayaknya gue semester 3 apa semester 4 gitu. Oh, jadi lu masih kuliah. Gue masih kuliah, cuma ya orang tua gue berada, cuma memang pelit aja. Oh, orang kaya ternyata. Oke. Nggak orang kaya banget. Privilege kids. Ternyata. Privilege kids. Enggak. Ke kampus naik apa? Naik mobil Jimny Katana tahun 2006, pedal gasnya pernah copot. Ayo. Jimny kan mahal tapi. Enggak. Gue beli 30 juta. Udah lanjut. Dia nanya. Dia nanya. Iya, pokoknya tapi intinya 2015 pas itu gue lagi ngerasa anjir gue kampus cuma gini-gini doang, nggak bikin sesuatu hal, dan gue juga ya dapat duit dari orang tua lah, bukan ini. Akhirnya ya gue sambil kerja di situ. Gara-gara setelah nonton itu langsung pengen kerja. Kebetulan enggak sih, bukan karena gue nonton itu, emang karena lagi bokeh aja. Oke. Bokeh, terus perkuliahan gue juga lumayan chaos, jadi yaudah gue mutusin sambil kerja aja lah buat nambah-nambah duit. Kerja apa waktu itu? Jaga toko vape. Oke. Setidaknya masih di jalan yang benar ya. Lanjut. Iya lah, masa gue jual diri anjing. Nggak jadi. Maaf. Nggak jadi. Tapi setelah nonton film itu, maksudnya kayak Eki kayak semakin semangat kah? Atau kayak, oh iya gue nggak bisa bokeh terus nih? Iyalah. Atau ya udah biasa aja, Iya. habis nonton tetap ya udah. Ya sebenarnya habis nonton juga
biasa aja, cuma mulai mikir aja ke depannya tuh gimana. Kalau misalnya gue kuliah gue chaos. Terus kalau misalnya gue cuma ngandelin dari duit orang tua, nggak cukup sih, cukup. Alhamdulillah cukup, cuma gue pengen lebih aja. Dari nonton film The Billionaire tadi, ada nggak kayak cerita di film itu yang bikin yang relate mungkin sama kejadian di hidupnya kayak waktu saat itu? Sebenarnya relate banget enggak, cuma yang kena dampak dampak ceritanya deh. Dari ceritanya tuh, jadi dia sebenarnya orang yang berada juga nih. Si siapa sih namanya, Top deh kalau nggak salah. Gue nggak tahu nama panjang Thailandnya tuh, cuma gue tahu singkatannya Top. Nah si Top ini tuh sebenarnya orang berada, cuma dia malas, tipikal anak yang nggak mau belajar lah intinya. Nah dan dia itu lebih ke arah jadi pada saat dia lagi sekolah, dia itu sekolahnya itu kan pakai komputer. Nah, pas dia di sekolah itu dia jadi malah main game. Nah, main game itu ternyata dari gamingnya dia itu tuh bisa menghasilkan uang dengan cara jual item. Nah, dari situ tuh gue mulai mikir sebenarnya. Yang impact ke gue adalah, oh ternyata berbisnis itu bisa dari manapun, nggak harus dari jual makanan atau jual apa, tapi bisa dari hal-hal kecil pun kita bisa bisnisin sebenarnya. Contohnya? Kalau gue pribadi apa ya, gue dulu sebenarnya, tapi ini bukan pas kuliah ya. Apa? Gue pas SMA tuh jual bekal coy. Jual bekal? Iya, jadi gue dibikinin bekal, gue bawa ke sekolah. Cuma kan gue nggak ngeluarin modal. Bekal itu gue jual ke temen gue. Oh, bekal Kak Eki yang dijual. Jadi dia beli makanan lain lagi makan Iya. itu. Iya. Ini emang orang ini. Gue beli makanan lain dan gue bisa beli rokok di situ. Jadi gue nggak pakai duit orang tua untuk beli rokok. Tapi lu nggak Oke. mikirin effort mak lu yang bikinin lu bekal. Sebenarnya effortnya juga bukan mak gue yang bikin. Oh gitu ya. Siapa yang bikin? Ada mbak. Oh. Ada mbak, kebetulan masakannya enak dan teman-teman gue banyak yang suka. Ya udah, gue setiap hari gue bawa aja tuh bekal yang dengan setiap hari tuh Senin sampai Jumat bekalnya sama itu terus. Tapi itu bukan buat gue, buat orang lain. Jadi gue nggak ngeluarin modal, Kreatif sih. tapi gue dapet duit. Kreatif. Cipe sih. Apa tuh Cipe? Apa ya? Sulit dijelaskan, nanti boleh di Google. Tapi maksud gue dari situ pun juga kita bisa lihat kalau misalnya bisnis itu bukan yang penting ya udah lu jual sesuatu dengan harga jual yang tinggi, tapi lu modalnya sekecil mungkin, biaya yang lu keluarin sekecil mungkin. Next, rekomendasi film dari Kasuk. Oh iya. Sumpah, Akif bingung tau. Rekomendasi film dari Kasuk. Oke, dari gue filmnya lumayan serius banget nih guys. Jadi ini sebenarnya bukan film yang biasanya gue tonton pas lagi bokeh, tapi ini film yang cukup bisa bikin gue berpikir lah. Kalau misalnya lagi keuangannya lagi wing gitu. Keuangannya lagi nari. Iya, lagi nari terombang-ambing gitu ya. Oke. Bukan lebih ke keuangan sih, lebih pengeluarannya berdansa. Pengeluarannya selangit. Ya, jadi judulnya Kapernaum. Jadi ini tuh film tahun 2018, itu dari Lebanon. Film ini tuh gue sambil nyontek ya. Iya, boleh. Ini film ini sutradaranya perempuan, namanya Nadine Labaki. Nah ini tuh, jadi tuh ini gue nonton film ini pas gue masih kuliah. Jadi emang mirip-mirip kayak gitu lah, masih goblok, masih nggak punya duit, nggak punya penghasilan sama sekali gitu kan, ngandelin uang jajan doang. Jadi waktu itu gue nonton film ini pas kuliah, terus ini filmnya lumayan dar banget sih menurut gue, karena oh ya FYI ini film menang Jury Award di Cannes Film Festival 2018. Nah filmnya tuh secara overall ceritanya tentang ada satu anak laki-laki kecil, anak kecil gitu lah. Jadi dia tuh punya 7 saudara. Ya
pastinya latarnya tinggal di Lebanon itu. Dia terlahir di keluarga yang kurang mampu. Terus ya di film ini kita dikasih lihat lah berbagai dinamika yang terjadi di antara keluarga dia itu, yang mana dia punya 7 saudara, semuanya nggak sekolah, semuanya dipekerjakan sama orang tuanya. Bahkan yang cewek, once mereka udah menstruasi, itu mereka tuh ibaratnya bakal dinikahinnya pun sama om-om gitu loh, yang kayak gila banget. Yang Berarti umur 14-an. bahkan kadang belasan lah 12 maksudnya. udah 12 menstruasi udah loh. Iya, bisa. Pernikahan dini ya. Iya, jadi emang gila banget. Terus ya ada satu momen lah di sini yang nge-trigger si anak cowok ini. Ada satu masa di mana salah satu adik ceweknya itu baru menstruasi. Terus tadinya dia mau ajak kabur, terus usaha itu gagal. Akhirnya adiknya tetap dinikahkan sama om-om. Terus akhirnya adiknya itu hamil. Terus tapi habis itu meninggal. Karena masih terlalu kecil. Nah, itu maksudnya dari satu film itu aja gue kayak gila loh, ini efeknya kemiskinan di suatu negara ya. Kalau misalnya beneran menjamur seperti itu dan separah itu tingkatnya, itu beneran bisa domino efek ke yang lain gitu. Kayak ya misalnya tadi aja lacking of sex education, anak lu jadi banyak, lu kayak beneran kayak tikus, kayak kucing berkembang biak tanpa kontrol gitu. Terus kedua, anak lu udah banyak pun lu nggak bisa afford buat formal education, lu nggak bisa sekolahin mereka. Akhirnya yang terjadi adalah lu memperkerjakan mereka, yang mana masuknya ke child labor. Selain child labor pun child marriage juga gitu kan. Yang mana menurut gua itu gila aja sih. Dan waktu itu walaupun gua nonton pas di kondisi memang gue pun belum punya pendapatan sendiri, tapi gue somehow kayak gila ya, gue merasa apa ya, kayak ternyata kehidupan gue sekarang tuh cukup banget ya. Kalau misalnya gue melihat, karena itu kan bukan film yang fiksi, totally fiksi, bukan berdasarkan dari kenyataan yang ada gitu, realita yang ada gitu. Sebagian besarnya memang kondisinya seperti itu. Kayak yang kita tahu sekarang juga, kayak kita di sini hidup tenang, tapi di sisi dunia lain ada aja gitu kan. Maksudnya yang ya misalnya kayak Palestina lagi kayak gitu sekarang dan lain-lainnya gitu. Maksud gue dengan posisi kita saat ini pun, dengan kita yang masih sering ngeluh AIUEO kayak aduh nggak bisa check out Shopee, duitnya udah habis, aduh nggak bisa makan babi gitu, udah akhir bulan gitu kan. Tapi ternyata makan enak. Iya, kayak tapi buat gue makan enak makan babi. Makan fancy. Maaf ya. Lu gak bisa makan fancy itu makan babi. Makan fancy itu makan babi. Harus babi. Bro, babi juga ada steaknya. Iya, tapi kan steak A5 tuh. Kortek babi. Steak A5 juga kan mahal. Ya, tapi anyway, kayak maksudnya dengan kita tanpa makan enak itu pun, dengan kita setiap hari udah bisa makan aja, itu udah cukup banget ternyata. Jadi kayak itu jadi salah satu film yang bikin gua berpikir, oh kehidupan gua sekarang itu cukup gitu. Jadi kayak gue juga nggak berharap apa-apa lagi sih, yang penting gue hidup tenang, gue hidup cukup gitu. Kurang lebih gitu. Apakah film itu cuman berpengaruh itu aja ke Kasuka, atau kayak aduh kayak gue harus cari duit deh biar ntar keturunan gue nggak kayak gini? Iya atau pasti gimana? Tentu kalau katanya Home Sweet Loan kan OST-nya berakhir di aku ya. Jadi kayak apapun memutus itu yang memutus rantai sih. Itu yang paling penting kayaknya di generasi kita, yang paling penting memutus harus rantai. Memutus rantai, kalau enggak akan seperti itu terus-terusan. Bener, kasihan banget ke anak-anak kita, karena kan ya maksudnya kalau misalnya emang lu nggak yakin bisa membahagiakan anak lu nggak yakin bisa mencukupi anak lu, ya lu nggak usah punya anak gitu. Sesimpel itu aja sih. Kayak jangan sampai lu pengen punya anak tapi modalnya pun nggak punya, jadi kayak ya orang tua bodoh aja jadinya. Betul. Iya sih. Jahat banget gue. Bukan orang tua bodoh, tapi lebih ke nggak siap jadi orang tua. Iya anjir. Secara finansial. Ini ngomongin secara finansial ya. Iya. In this economy berarti kayak harus berpikir lagi lah kalau mau punya anak ya. Siap Iyalah. atau tidak. Jauh Ya, lah. apalagi bro, sekolah zaman sekarang udah mahal Iya banget. benar. TK aja 30 juta. TK di mana?
Al-Azhar atau gitu-gitu 30. Negeri aja kak. Gratis Iya ya. pengen sih. Pengen. Tapi kan zonasi sekarang Iya. kan negeri Oh, kan. iya. Susahnya zonasi. Iya, kalau zonasi gue Bekasi kan susah. Yang tadinya mau sekolahnya ke Jakarta maksudnya udah nggak bisa gitu loh. Ya lu makanya di planet lain sih. Bekasi kan. Panjang nih omongannya nih kalau misalnya ngomong Nah, rumah kita nih. lanjut ke Sofi dulu, lanjut ke Iya. Sofi sebelum ke planet lain. Ayo. Oke. Kalau Sofi gimana? Kayak kalau film aku yang aku mau rekomendasiin kali ini tuh agak Kenapa? nggak, kalau tadi kan film Kaiki kayak memotivasi untuk punya pendapatan Ya, gitu kan. Kalau kak suka kayak melihat kemiskinan gitu kayak gue merasa cukup jadinya dan lain-lain gitu kan. Enggak, kalau aku kali ini rekomendasiin film itu American comedy klasik gitu, film tahun 2001. Judulnya Legally Blonde. Pasti udah pada nonton sih. Aku tahu banget, itu classic movies banget. Aku waktu itu nonton pertama kali waktu COVID. Iya, waktu COVID. COVID kan di rumah doang. Bingung mau ngapain, akhirnya nonton film Legally Blonde. Terus aku ceritain dulu. Legally Blonde itu jadi ceritanya tentang seorang remaja namanya Elle Woods. Dia tuh anak orang kaya, kaya banget. Dia kayak teenage girl yang apa ya, yang kayak cuman mikirinnya cuman fashion, terus kayak main sama temennya yang basic-basic kayak gitu-gitu. Iya, iya, sosialita Iya, manja sosialita, gitu ya. anak-anak high school yang sosialita gitu. Iya. Terus suatu ketika Elle Woods ini diputusin sama cowoknya karena cowoknya itu mau kuliah. Terus cowoknya kayak nganggep kayak lo cuman sosialita girl doang, nggak apa namanya, nggak punya otak gitu. Terus akhirnya dia semangat banget untuk ikut law school di Harvard juga, nyusulin ex-nya yang ngedam dia itu waktu itu. Terus akhirnya dia masuk law school Harvard, terus dia bisa lulus, dia menangin case padahal waktu itu masih magang gitu. Motivasinya beda ya. Iya. Motivasi kuliahnya kalau kita, gue pengen motivasi kuliah gue nanti di pas pekerjaan atau ini gue udah ini cuma buat Ini nunjukin cuma karena bahwa menunjukkan ke mantannya kayak kalau gue itu juga bisa kok sekolah law school gitu. Tapi Harvard, bro. iya Akhirnya Harvard masuk tetep. kan? Harvard coy. Iya. bukan yang bego-bego amat gitu. Iya. Iya sih. Tapi Sof, kenapa lo ngerekomendasiin film itu? Maksud gue untuk sekarang nih kan kita saat ini lagi bekerja nih. Kita lagi mulai ngerintis dan ya udah kita mulai mikir lah untuk ke depannya. Kenapa lo harus ngerekomendasikan film itu untuk ke kaum muda? Jadi dulu waktu aku nonton itu kan waktu COVID, itu aku masih kuliah semester 2 kalau nggak salah, 2020. Itu semester 2 kuliah. Nah, aku itu juga tipe orang yang pemalas banget. Kayak sama sekali nggak pernah belajar gitulah, Kak. Sumpah pemalas banget. Terus kayak kerjanya kayak jajan, main sama teman-teman kayak gitu-gitu loh. Nah, terus waktu Sama tuh dia juga. Sama banget. kita jurusannya sama apa mungkin anak-anak itu? Hah? Nggak ya? Gimana? Nah, jadi kayak waktu aku nonton itu tuh kayak aku jadi punya sedikit keinginan, Itu pun masih sedikit ya. sedikit. Masih aku, tapi at least ada, Kak. Iya, iya, Iya iya, kan? iya. Untuk Setidaknya kayak perkembangan. Iya, kayak masa mau gini doang, anjay. Enggak. Masa mau kayak gini doang sih gitu. Terus kayak ya udah deh, aku mau coba. Terus waktu itu akhirnya waktu COVID, makanya aku ikut komunitas film di Semarang. Makanya aku bisa ikut film terus gitu. Jadi kayak bikin aku bergerak juga gitu loh. Nah, kenapa aku sebenarnya kalau aku ngerekomendasiinnya kenapa? Karena kadang di dunia yang sangat-sangat amat kacau ini, kita butuh film halu. Iya, benar. Aku suka banget film halu. Jadi, Yang Kita penting harus jangan halu. ikutan halu. jadi Cuma pas nonton aja halunya. Iya, Jangan halu, dibawa iya. di kehidupan nyata gitu Iya. toh. Iya. berarti lu pas lagi nonton film itu lu ngebayangin, Iya, ngebayangin kalau kalau gue jadi orang kaya enak kayak gini banget gitu. ya gitu. Bisa balas dendam sama mantan juga. Iya. Mantan yang mana? Emang pas itu putus sama mantannya kenapa? Beralih topiknya cepet. Enggak, kan kita lagi ngomongin bokeh. Oh, iya. Bukan ngomongin mantan. Iya.
Apa karena pas itu lu bokeh sama mantan? Bokeh gara-gara Oh mantan? benar. Itu kayaknya sebagian ada yang benar. Diam soalnya. Makanya diem. Enggak. Oh, enggak salah lagi. Lupa lagi. Oh, iya. Udah lupa, sorry ya. Oh, anjay. Jangan nanti ditonton. Oh iya. Ya udah next aja lanjut kalau kayak gitu. Nah, jadi kayak butuh halu gitu. Nonton itu tuh jadi kayak ngerasa kayak oh, jadi orang kaya tuh kayak gini ya. Pengen deh. Lu ngebayangin gak tapi ketika lu kaya nih, lu kan tadi ngomong ngebayangin, lu pengen beli sesuatu apa gitu, Iya ngebayangin. dong, ngebayangin. Emang kayak gini enggak? Udah kebayang. Sebelum gua nonton Iya itu kan? udah kebayang gue. Cuma mencapainya aja yang kayaknya mustahil ya. Mencapainya aja kayak Tapi seru kan ngebayanginnya tuh. Iya seru sih. Ngebayangin doang ya seru. Iya, makanya kan kayak kalau kita kegiatan sebelum tidur tuh itu ngebayangin, kalau gue jadi kaya rumah gue gimana ya. Kayak bikin film di otak lu sendiri. Nah, benar. Maksudnya kayak kita udah capek-capek nih di kehidupan nyata. Kayak ngebayangin kita jadi versi orang lain tuh sebenarnya seru juga. Iya. Tapi yang bikin gak enaknya adalah ketika besoknya kita harus menjalani realitanya. Nonton lagi habis Oh, nonton lagi ya. Oke. kita Sambil halu kerja lagi. sambil nonton. Iya, selesai kerja nonton lagi. Besok ke realita lagi, terus selesai realita capek kita nonton lagi, kita halu lagi gitu. Kan enak jadi Elwood kaya. Habis itu beneran jadi lawyer, habis itu nikah lagi sama cowok impiannya. Oke. Habis itu ke psikolog sih kata gue sob. Udah bingung realita mana ini mana. Udah terdistorsi Iya. antara realita dan film. Oke. Next kita ke babak kedua, pertanyaan provokatif. Aku dulu deh yang nanya buat Kaiki sama Kasuka. Ya. Dari pilihan film, dari pilihan rekomendasi film Kaiki sama Kasuka tadi, Kaiki tuh lebih suka nonton kalau ketika lagi merasa bokeh kayak gitu atau lagi tidak ngapa-ngapain tuh nonton yang komedi, yang kayak aku tadi film rekomendasiin komedi, atau yang bikin semangat kayak The Billionaire tadi, atau yang kayak Kasuka yang dark gitu. Yang malah bikin merasa oh ternyata ini lebih parah. Iya, ada yang lebih parah dibanding gue terus. Iya. Pasti itu pasti. Iya pasti ada, cuma ya gitulah ya. Lanjut dulu jawaban lu, lanjut dulu. Kalau gue lebih ke arah komedi sih. Maksud gue realita gue saat ini udah lumayan berat dan menyedihkan, dan maksudnya banyak anak tangga yang harus gue lompatin lah, harus gue lewatin. Akhirnya gue memutuskan untuk nyari yang seru dan lucu. Soalnya ada tisu nggak, kasihan nih matanya udah Ketawanya tuh bukan ketawain filmnya, tapi ketawain diri sendiri. Kasihan. Enggak. Lebih ke arah yang komedi aja, biar lucu-lucuan aja, nggak harus yang melo-melo lah. Iya. Tapi The Billionaire juga nggak yang seserius itu kan filmnya? Enggak lah. Iya. Tipikal film Thailand gak sih? Iya. Iya, tipikal Masih film ringan Thailand, lah. Iya. masih ringan dan dibilang serius banget enggak. Tapi dibilang lucu banget juga enggak. Jadi ya masih ada lah yang ya tipikal film biografi sih sebenarnya. Masih menceritakan tentang dia, cuma adalah part-part dia yang melakukan hal-hal lucunya gitu loh. Kalau Kasuka? Kalau gue biasanya nonton biasa sih. Emang dari awal kan emang gue sukanya yang tipe-tipe slice of life gitu kan. Jadi biasanya emang sengaja gue cari-cari film yang setidaknya bisa bikin gue memaknai hidup. Anjay. Geli banget gue ngomong kayak gitu. Ya tapi intinya kayak gitu ya. Tapi bukan memaknai hidup juga sih, tapi ya intinya untuk buat apa ya? Setidaknya film-film yang bisa bikin gue punya self improvement gitu, mungkin semacam kayak gitulah. Ya gitu sih. Oke, berarti sekarang gue ya, Iya. pertanyaan gue ya. Boleh. Ini disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Di semua negara, termasuk negara kita, kaya dan miskin itu kan biasanya memang ada tolak ukurnya kan. Yang maksudnya yang memang ada tolak ukur untuk data gitu. Kayak pendapatan minimal, pengeluaran minimalnya itu berapa untuk dikategorikan kelas ekonominya gitu. Tapi terlepas itu ya, menurut kalian kaya sama miskin itu sabar, jangan kayak atau miskin ya, gue kayak aneh banget ya. Menurut kalian kaya dan kurang mampu itu mindset atau enggak?
Jawab lu Kaki. Gue masih rada nggak mudeng sih sama pertanyaannya sejujur. Maksud gue kayak Keadaan gak sih? Kaya dan kurang mampu, kayak lu merasa diri lu kaya atau kurang mampu, itu mindset atau bukan? Bisa jadi mindset, bisa jadi bukan. Contohnya. Iya, tergantung kondisi. Iya, tergantung kondisi. Contohnya. Ini contohnya yang bokeh dulu kali ya, Iya. yang kurang mampu ya. Iya. Misalnya gue pengen sesuatu yang hal yang baru gitu. Maksud gue untuk mencapai, kayak misalnya gue pengen traveling ke Jepang gitu misalkan. Cuma gue tahu nih batas pengeluaran gue itu tuh nggak bisa mencapai buat traveling ke Jepang. Batas pendapatan dan pengeluaran gue tuh nggak bisa. Mau gue nabung pun gitu, misalkan mau gue sisihin, ya butuh proses yang panjang. Nah di situ gue merasa kayak Kurang mampu. anjir gue kurang mampu ya buat travel ke Jepang ternyata. Tapi padahal sebenarnya ke Singapura bisa. Iya. Ya, gitu kan. Itu Nah. gimana tuh? Sebenarnya pertanyaan lebih overall, geng. Selama hidup kalian merasa kaya atau kurang mampu? Menurut kalian tuh mindset atau enggak? Kalau Sofi sama Kak Eki merasa kalian apa sekarang? Dibilang kaya enggak, Iya, cukup aja sih. Cukup. cukup aja. That's the answer I need, man. Kan tadi tanyanya mindset atau bukan? Iya. Berarti mindset jawabannya. Ya nggak? Iya dong, mindset. Kalau misalnya Nah, kalian tapi merasa ada cukup, juga orang yang kurang mampu beneran kurang mampu, bukan karena mindsetnya. oh iya Dia tadi berpikir seperti itu. tadi kan itu emang yang aku disclaimer di awal, terlepas dari itu. Oke. Sebenarnya kalau sekarang saat ini malah ya udah gue merasa masih ya cukup. Bukan perkara mindset sih. Ya nggak sih? Lebih ke arah oh ya udah gue cukup aja nggak. Gue bisa beli sesuatu yang apa yang gue pengen, tapi ya mungkin butuh waktu proses yang lebih lama dibandingkan orang yang memang sudah terlahir kaya atau memang udah kaya gitu loh. Oh iya, kalau nggak suka merasa kaya atau kurang mampu. Aduh, Minum dulu biar tenang. Ntar kalau ngomong miskin disuruh ganti kan. Iya. Sama Kak suka tadi disuruh ganti. cukup. Berarti mindset. Mindset, menurut gue mindset. Maksudnya terlepas dari disclaimer yang tadi gue bilang ya, maksudnya Memang ada tolak ukurnya. memang ada tolak ukurnya secara data. Tapi kemudian kan balik lagi namanya kita manusia ya, kita pasti dalam kehidupan kita sehari-hari kan pasti kita akan merasakan sesuatu. Nah, yang kita rasakan itu apa gitu. Sebenarnya tadi pertanyaan gue poinnya lebih ke situ sih. Oke. Sebenarnya kan ini kan di Indonesia saat ini lapangan pekerjaan cukup terbatas lah. Maksud gue sekarang lapangan pekerja apa ya? Gue nggak tahu keadaan ekonomi Indonesia kayak gimana sebenarnya. Cuma secara lapangan pekerjaan itu dikit, nggak banyak yang ini, dan orang lulus juga banyak. Itu kan ada supply demand-nya tuh nggak kena ya. Nah, yang gue pengen tanya, ini berhubungan dengan kaya dan kurang mampu. Untuk lu menjadi kaya, itu lu menurut lu bisa dari suatu pekerjaan atau bisnis aja. Nangkep nggak? Gimana Kak? Nggak nangkep. Jadi Coba apa ulang. untuk lu menjadi kaya yang lu impikan itu tuh bisa nggak dari kerjaan, dari kita sebagai karyawan atau satu-satunya cara atau dari bisnis? Nangkep nggak? Nggak ya? Nangkep. Apa? Ya jawab. Apa suka? Nangkep gue nangkep. Iya. Coba Kak suka jawab dulu. Menurut gue tergantung sih perusahaannya sebesar apa, seperti apa gitu kan. Terus kayak karyawannya pun apa job desk-nya gitu. Misalnya karyawan pun misalnya CCO. Kalau CCO kan jangan-jangan secara pendapatannya juga bisa lebih besar, jangan-jangan dibanding yang punya bisnis kecil-kecilan misalnya kayak gitu kan. Terus juga tergantung karyawannya di perusahaan mana. Kalau misalnya perusahaan Big Four kan biasanya secara rate lebih tinggi kan, rate karyawannya gitu. Jadi menurut gue balik lagi sih, dan itu memang
akan balik lagi ke pilihan orang masing-masing juga, lebih nyaman kerja sama orang Orang di atau bawah ini ya. orang atau ya lu prefer make your own way gitu. Ya karena balik lagi sebenarnya kan memang kayak lu jadi pegawai atau lu jadi pebisnis pun sebenarnya sama-sama punya resiko yang sama. Benar. gitu. Iya, betul. Kayak bisnis nggak mungkin semuanya akan langsung gue buat bisnis A, wah langsung untung. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan, pasti ada resikonya juga. Iya, Nah apalagi kalau lu bisnis. Sof, gimana Sof? Kalau misalnya sekarang lapangan pekerjaan makin dikit, ya gimana per individunya itu mau berusaha aja sih Kak. Karena nggak harus jadi karyawan, bisa buka usaha. Walaupun kayak tadi Kak Eki bilang risknya tuh Resikonya tetap juga sama, tetap ada sama. Tapi bekerja itu nggak harus jadi karyawan kok. Sekarang buka bisnis bisa, jadi konten kreator sekarang juga bisa. Sebenarnya ada banyak cara ketika kita mau berusaha. Banyak jalan menuju Roma. Bener. Apalagi filmmaker juga banyak loh. Maksudnya bisa bikin PH sendiri, bisa in-house, bisa freelance. Tuh. Sebenarnya banyak banget opsi Banyak sih. banget Iya, opsinya betul, juga betul. kan. Karena obrolannya udah serius-serius, kayak udah capek ya. Udah mumet. Waktunya kita main game. Oke, kali ini kita bakal main game namanya Burn the Bridge, di mana kita basically nge-roasting satu sama lain. Oke, yang pertama, siapa di sini yang manajemen uangnya jelek banget? Ini berarti lihat dari muka aja kan, nggak tahu aslinya kayak gimana ya kan? Kan lu nggak pernah ngeliat gue manage keuangan kayak gimana gitu kan? Iya sih. Ini tunjuk aja atau? Tunjuk aja. Ayo, satu, dua, tiga. Gue bingung. Iya lagi. Kenapa Kak? Dari mukanya kayaknya, dari Enggak garis sih. wajah kamu sepertinya seperti iya. itu. Lebih banyak jajan. Kelihatannya kan. Jajan mulu anjir. Di kantor juga jajan mulu. Iya di kantor kayak jus kali ya jus. Enggak, kan Jus, bilang aja cookies, kapur. ada Cookies, aja. Maca tadi. Iya. Disenggol diskon dikit mau. Oke. Aku terima itu. Oke, next. Siapa yang paling mungkin untuk ketipu seller online dan kehilangan 4 juta? 1, 2, 3. Kok gua? Gue kritis loh guys. Iya, kritis itu belum Gak jadi tentu. kayak ini deh, kayak Eki deh. Eh, Soalnya biasanya kalau yang lebih muda tuh kita udah kayak paham online oh shop jadi gitu. maksudnya yang lebih tua tuh kayak gitu. Jadi maksudnya lebih tua tuh kayak gitu. Gak sih Kak? Iya sih, betul. Iya kan? Biasanya kalau dilihat di Instagram gitu ada Instagram ads kayak, oh iya bagus murah beli gitu. Enggak, tapi dia ngasih gaptek itu sob. Enggak, Sof. Jujur enggak. Jujur nih emak gue kalau mau belanja di IG harus lewat filteran gue dulu. Oh berarti Kak Eki bisa bedain yang Iya, bisa. Oh, iya. Jadi kalau emak gue, Ki, sepatunya bagus. Sekalian Itu lu antara yang bayarin. kode, iya, itu antara kode dan Iya. nih coba liatin nih, ini terpercaya apa enggak nipu apa enggak gitu ya. Berarti Kak Eki bisa, Bisa. nggak akan ketipu 4 juta. Enggak. Emak gue bisa. Jangan mak lu dong. Mak lu kan ada di sini. Oh iya, kan ngasih tahu aja. Tapi menurut gue Sofi sih ngelihat apa? Diskonan ya Dari pattern wajah. tadi kan, pattern yang pertanyaan tadi, kamu kan gampang kemakan diskon. Siapa tahu jangan-jangan diskon dikit gitu, misalnya dari 6 juta jadi 4 juta. Oh, beli gitu. Enggak, tapi aku tahu yang menipu mana yang enggak mana. Oh, gitu Kita, ya. kita baca review. Oh, gitu. Jangan Jadi- lupa baca review guys kalau belanja online. Sebuah tips. Iya. Oke, next. Siapa yang paling mungkin jadi sugar baby? 1, 2, 3. Kenapa? Sebenarnya enggak, cuma dari pertanyaan Enggak, kalau iya pertama. nggak apa-apa. Pertanyaan pertama tuh sudah nih manajemen keuangannya kurang bagus. Jadi bisa jadi nih. Enggak, bukan gitu. Di antara kita bertiga, kan orangnya dikit banget nih, cuman kita Iya. bertiga. Ya kalau di antara kita bertiga ya mungkin yang paling ini kamu. Cuman persentasenya beda tipis mungkin. Misalnya dia 20%, gue 21%, kamu 22%. Nah, gitu. Oh, jadi gue yang paling gak laku. Siapa di sini yang paling matre? 1, 2, 3. Guyon aja guyon. Kenapa coba jelasin? Kenapa gue? Soalnya kayak kan privilege kids gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi biasanya akan lebih matre gak sih?
Tapi kan biasanya kan kalau ini kan ada persepsi cowok harus bayarin ceweknya. Ya itu lu patriarki, makanya jangan patriarki. Ya kan biasanya gue bilang. Emang kalau lu nanya ke gue emang lu ngelakuin itu? Enggak dong tentunya. Oh gitu, ya kirain gue lu patriarki, maaf. Kenapa Kak suka nunjuk diri sendiri? Sadar diri. Realistis, guys. Sadar diri kalau lu matre. Realistis. Matre kan bukan berarti gue harus selalu minta uang, tapi banyak pengennya. Nggak gitu ya? Kayaknya Matre tuh, Nggak, tapi gue nggak ngeliat orang dari duit, tapi ya ya matre tuh ngeliat orang dari ini sama kayak yang tadi gue bilang, karena kita cuma bertiga. Emang kalau beramai-ramai siapa? Bisa jadi yang lain, bisa jadi Kalivia. Kalau ini ya mungkin kalau ini kayak lu 20%, 21%, gue 22%. Gitu. Aman ya. Aman. Oke. kenapa persentasenya harus 20% gitu? Kan kalau ditotalin, kalau ditotalin kan nggak 100 jadi. Dikit. Oke. Next. Siapa di sini yang bakal paling pertama jadi orang kaya? 1, 2, 3. Aku pilih Sofi, kenapa? Kenapa? Sugar baby kan. Iya sih. Bener sih. Kok bener? Enggak, tapi aku mengamini jadi yang pertama paling kaya. Oh, bukan sugar baby-nya. Gak tahu jalannya nanti. Jadi ada keinginan tetap. Lo nggak ada yang tahu hidup kita ke depannya akan Iya, gimana iya. kan Kak? Yang penting jangan jadi selingkuhan ya, Nak ya. Iya. Iya. Tapi kan nggak deh. Ya udah gua ganti jawaban gua sendiri. Gua sendiri. Nggak deh. Ayo kita lomba siapa yang kaya duluan. Amin. Amin. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa di sini yang bakal sombong kalau udah punya uang? 1, 2, 3. Lu kayak Ki. Kayak Ki sih. Kenapa gitu anjir? Lu belum punya uang aja sombong. Ya Allah ya Robi, Allah Akbar. mulutmu adalah harimaumu. Oke, kita udah banyak ngobrol soal film-film yang kita tonton sebagai coping mechanism kita waktu kita lagi ngerasa bokeh. Nah, ternyata alasan dan coping mechanism kita tuh macam-macam ya. Tadi ada kayak Ki nonton film yang bikin Lucu, semangat ya kan. Kalau kayak Kak suka nonton yang reflektif. Kalau aku bisa nonton komedi-komedi gitu. Nah, oke. Jadi sebelum kita tutup, aku mau denger nih kesimpulan dari Kak Eki dan Kak Suka apa tentang podcast kita hari ini. Ya tapi intinya kalau dari gue, merasa cukup itu penting guys. Jadi sebenarnya mau apapun coping mekanisme lu, tapi merasa cukup tuh adalah satu hal yang sangat penting supaya kita itu manusia penuh dengan keserakahan guys. Wih gila nih. Nah untuk Tidak terlalu menginspirasi ternyata. untuk Aku udah prepare untuk kalimat yang sangat sabar. Maksudnya karena kita penuh keserakahan, jadi merasa cukup itu penting banget. Jangan sampai karena kita nggak bisa merasa cukup, jadi menghalalkan segala cara buat dapat tujuan kita gitu loh. Karena Contohnya. nggak tahu kok tanya saya. ini nggak boleh. Ya, tapi maksudnya selain merasa cukup, penting banget juga buat nggak merasa melekat sama apapun itu sih, karena kayak apapun yang ada di dunia ini pada akhirnya adalah bukan milik kita gitu. Jadi Milik siapa? kepercayaan masing-masing. Yang Maha Esa. Yang Maha Esa, ya, terserah yang percayanya milik siapa gitu. Tapi intinya ya pasti everything changes gitu kan. Jadi ya apapun yang lu punya sekarang kedepannya akan bisa berubah gitu. Jadi ya mungkin dengan merasa tidak melekat akan bisa membantu lo untuk merasa cukup juga gitu. Aku setuju kan tadi sama Kak Suka kalau kita harus merasa cukup. Terus ketika kita lagi ada di posisi ngerasa susah atau lagi struggle atau lagi ngerasa bokeh dan lain-lain itu perlu sih, nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa ngerasa kayak gitu. Terus boleh mengalihkannya dengan hal-hal lain, misalnya kayak nonton film yang lucu atau mau yang bikin semangat, nggak apa-apa. Tapi habis itu
setelah itu harus bisa bangkit lagi sih. Nggak boleh berlarut-larut ngerasa kayak gitu terus. Harus mau berusaha. Karena kalau bukan kita yang usaha, terus kita mau ngandelin siapa gitu kan. Iya. Anjay, gitu. Soalnya bapak kita bukan presiden ya. Iya, betul. Kita bukan privileged kids. Gue mau Semangat. gue mau dark joke semangat. Tahan dulu, Tahan. Bentar. Oke. Oke, next. Kaiki aja kesimpulan. Sebenarnya kalau apa ya? Kalau gue masih bingung lagi. Nontonlah film yang sesuai umur kalian. Gue masih bingung. Gue masih bingung deh. Oh enggak ya udah. Gila sih hari ini orang ini kacau kata gue. Abis ini harus diperiksa sih kata gue. Sebenarnya kalau nonton film itu bisa menggerakkan motivasi kita sendiri. Selama lu nangkep apa arti dari film itu. Anjay. Bener kan? Masuk. Iya, masuk. Masuk. Udah. Oke, terima kasih buat kamu yang udah dengerin podcast ke-8, podcast 3 babak kali ini. Diskusi hari ini gak cuman seru tapi lumayan berat sih. Tadi Iya, lumayan benar. ada berbobot ya. Aku harap episode ini bisa bantu teman-teman yang lagi ngerasain lagi struggle sama financial mungkin. Dengan nonton film-film yang tadi udah kita rekomendasiin. Oke. Terima kasih banget udah dengerin diskusi kita hari ini. Terima kasih juga buat Kak Suka sama Kak Eki udah mau podcast bareng aku. Sebelum aku akhirin, kita juga mau dengar pendapat kalian, tulis di kolom komentar apa tanggapan kalian tentang film-film yang kita rekomendasiin tadi, dan kalau kalian mau rekomendasiin film-film kalian juga boleh di kolom komentar. Terima kasih udah dengerin podcast 3 babak. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus diskusi tentang dunia perfilman. Sampai jumpa di episode podcast 3 babak selanjutnya. Bye bye.